Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pradita. Dalam mata kuliah Manajemen Perbankan, saya akan mengulas materi yang pertama, pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana masyarakat tersebut ke masyarakat. Kalau lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Jenis bank itu ada dua. Yang pertama untuk dalam fungsinya, yang kedua dalam statusnya. Kalau fungsinya sebagai bank umum, bank pemerintah, bank daerah, bank BPR. Dan statusnya ialah bank devisa, bank non-devisa, bank konvensional, dan bank syariah. Bedanya apa sih lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Kalau lembaga keuangan bank, kegiatannya yang paling lengkap, seperti pinjaman, melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya, seperti itu. Kalau lembaga keuangan non-bank ialah kegiatannya yang difokuskan hanya satu kegiatan keuangan saja, seperti perusahaan leasing yang menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, seperti pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. Perumusan kebijakan dan manajemen operasi. Kegiatan ini merupakan suatu proses vital karena kebijakan yang telah dirumuskan dengan jelas dan dikomunikasikan secara efektif akan dapat merangsang tindak yang tertib dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kebijakan tersebut hendak dirumuskan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, tipe klien perbankan yang dilayani. 2. Pelayanan yang harus diberikan. 3. Daerah yang harus dilayani. 4. Metode mendapatkan bisnis. 5. Komposisi dan distribusi aktiva. 6. Preferensi likuiditas dan persaingan. Manajemen operasi adalah suatu proses transformasi terhadap pengelolaan manajemen bank dalam rangka mengevaluasi tingkat kesehatan bank sesuai apa yang diharapkan oleh bank tersebut. Keuntungan bank diperoleh dari selisih lebih pendapatan dan dari biaya operasionalnya. Jadi, bank memperoleh pendapatannya dengan hitungan tertentu. Biaya operasionalnya tidak lebih besar dari pendapatannya. Dengan kata lain, harus untung, seperti pendapatan bunga pinjaman atau bagi hasil, aset sitaan, pendapatan per jasa, investasi, dan safe deposit box. Apa sih manajemen perbankan? Manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Secara umum, manajemen perbankan meliputi kegiatan yang menyangkut 1. Institusi bank, 2. Pengelolaan dana yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi bank ada fungsi utamanya atau bertindak secara khusus seperti agent of trust, agent of development, agent of service. Konsep manajemen bank konvensional dalam menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Berbeda dengan usaha lain, bank senantiasa berkaitan dengan uang karena memang komoditi usaha bank adalah uang. Sejalan dengan karakteristik usaha tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Kalau konsep manajemen bank syariah adalah bank Islam. Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam.
yang aturan perjanjiannya antar bank dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam, sehingga perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional terletak pada prinsip pada operasionalnya yang tidak menggunakan bunga. Akan tetapi, menggunakan prinsip bagi hasil jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan oleh agama. Manajemen dana bank adalah kegiatan perencanaan perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana bank. Sumber bank ada dua, dari dalam dan dari luar. Dari luar itu seperti masyarakat atau lembaga lainnya. Dana dari bank, yang pertama dari setoran modal pemegang saham, 2 cadangan laba, 3 laba yang belum dibagi. Dana dari masyarakat berupa simpanan giro, simpanan tabungan, sama simpanan deposito. Dana dari lembaga lainnya, yang pertama bantuan likuiditas Bank Indonesia, 2 pinjaman antar bank, 3 pinjaman dari bank luar negeri, 4 surat berharga pasar uang. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan bank operasinya. Hal ini karena menyangkut dana pihak ketiga, yang sebagian besar sifatnya jangka pendek. Pengelolaan bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank. Jadi, likuiditas bank bukanlah sekedar pencabutan dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Tujuannya ialah pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Kedua, mengelola alat-alat likuid. Yang ketiga, sedapat mungkin memperkecil idle funds. Apa sih strategi manajemen likuiditas? Yang pertama, memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Keempat, memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Modal bank adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham yang ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Modal bank itu ada 3, yaitu bank konvensional, bank syariah konvensional, dan bank syariah fikih. Bank konvensional modal adalah salah satu dari 2 sumber dana yang menjalankan usaha operasional perusahaan, adapun sumber dana perbankan konvensional lainnya adalah utang. Bank syariah konvensional modal adalah salah satu dari 3 sumber dana untuk menjalankan usaha operasional perusahaan. Yang ketiga, bank syariah fikih modal, salah satunya dana yang digunakan untuk menjalankan usaha operasional perusahaan. Apa kerugian sumber modal jenis ini? Yang pertama, keuntungan atau kerugian ya. Yang pertama, lebih mudah untuk jumlah relatif kecil. Yang kedua, tidak perlu bayar bunga yang relatif besar. Yang ketiga, untuk jumlah yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang cukup lama. Strategi permodalan ini, yang pertama, kita harus melakukan mobilisasi modal, yaitu kemampuan menarik dana dari masyarakat dengan biaya yang relatif rendah merupakan suatu masalah yang cukup pelik dalam pengelolaan modal bank. Keberhasilan bank dalam mobilisasi dana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan masyarakat,
perkiraan pendapat, jaminan keamanan, ketepatan waktu, pelayanan yang cepat dan fleksibel, pengelolaan dana yang hati-hati, dan risiko yang dihadapi bank dalam menghimpun dana sesuai dengan jenis dana yang dihimpun, karena masing-masing sumber dana memberikan dampak yang berbeda. Mobilisasi modal ini ada risikonya gak sih? Tentunya ada. Yang pertama atau ada resiko likuiditas, risiko yang kemungkinan nasabah menarik dananya. Terus risiko tingkat bunga, risiko yang terkait dengan sensitivitas tingkat bunga dari aset yang dibiayai dengan dana bank. Yang ketiga, risiko kredit, risiko di mana bank tidak mampu mengembalikan dana nasabah. Yang keempat, risiko modal, risiko yang terjadi bila mana biaya modal bank melebihi biaya simpanan disebabkan ketidakpastian yang dikaitkan dengan return on equity. Penggunaan modal itu berupa cadangan likuiditas. Pertama, cadangan primer sama cadangan sekunder. Ada penyaluran kredit, investasi. Sekian dari ulasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.